Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Furqoni Yudhistira SSI MKOM, dan yang saya hormati teman-teman kelas S7H. Saya dari kelompok 8 bersama kawan saya Muhammad Badeliana Salim dan saya sendiri Kusandrianto ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Konsep Dasar Representasi Pengetahuan. Apa itu representasi pengetahuan? Adalah cara kita mengkodekan atau mempresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang dapat dimengerti dan diolah oleh komputer. Sederhananya, ini seperti menerjemahkan pengetahuan manusia ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh mesin. Mengapa representasi pengetahuan penting? Dasar kecerdasan buatan yang utama. Representasi pengetahuan adalah fondasi bagi sistem kecerdasan buatan. Dengan merepresentasikan pengetahuan, mesin dapat melakukan penalaran, belajar, dan mengambil keputusan, lalu memungkinkan pemrosesan informasi. Dengan mempresentasikan pengetahuan secara terstruktur, komputer dapat memproses informasi dengan lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Sistem yang menggunakan representasi pengetahuan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Tujuan representasi pengetahuan itu sendiri adalah untuk memungkinkan komputer memproses, menyimpan, dan memanipulasi informasi dengan cara yang mirip dengan cara manusia berpikir. Tujuan ini terpecah menjadi beberapa poin penting. Di antaranya, yang pertama, membuat pengetahuan dapat diakses oleh komputer. Dengan mempresentasikan pengetahuan dalam format yang terstruktur dan formal, komputer dapat mengakses, memahami, dan menggunakan informasi tersebut. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Sistem yang menggunakan representasi pengetahuan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Contohnya, sistem pakar medis dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi manusia-mesin. Representasi pengetahuan memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa yang lebih alami. Contohnya, chatbot yang menggunakan representasi pengetahuan dapat memberikan jawaban yang lebih relevan terhadap pertanyaan pengguna. Contoh penerapan sistem pakar, contohnya yang pertama, sistem yang meniru kemampuan seseorang ahli dalam bidang tertentu seperti medis, hukum, ataupun teknik. Yang kedua, chatbot, program komputer yang dirancang untuk memanipulasikan percakapan manusia. Yang keempat, rekomendasi produk, sistem yang merekomendasikan produk berdasarkan referensi pengguna. Dan ada lagi seperti pengenalan wajah, sistem yang mampu mengenali wajah manusia. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti pembuatan jadwal. Representasi ini adalah daftar kegiatan yang direncanakan beserta waktu dan pelaksanaan. Tujuannya membuat kita mengatur waktu dan prioritas. Yang kedua, buku panduan. Representasinya instruksi dan penjelasan tentang cara menggunakan suatu produk atau perangkat. Tujuannya membantu kita menggunakan produk atau perangkat tersebut dengan benar. Contoh dalam bidang komputer seperti basis data. Representasinya kumpulan data yang terorganisir dalam tabel-tabel. Tujuannya menyimpan dan mengolah informasi secara terstruktur. Program komputer. Representasinya sekumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman dengan tujuan memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan tugas tertentu. Prinsip dasar representasi pengetahuan diantaranya ada abstraksi, yaitu memilih informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Dan yang kedua, generalisasi, yaitu mengidentifikasi pola umum dari contoh-contoh spesifik. Yang ketiga, hierarki, yaitu mengorganisasikan pengetahuan dalam tingkat-tingkatan. Yang keempat adalah formalisasi, yaitu mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk yang tepat dan konsisten. Adapun jenis representasi pengetahuan, yang pertama, logika profesional dengan definisi menggunakan pernyataan sederhana yang bernilai benar atau salah. Contohnya, hari ini hujan, bumi bulat, kelebihan sederhana dan mudah dipahami.
Kekurangan tidak mampu mempresentasikan hubungan antara objek secara kompleks. Yang kedua, logika predikat. Definisinya yaitu lebih kompleks dari logika profesional, melibatkan objek dan hubungan antara objek. Contohnya, semua manusia adalah mortal. Socrates adalah manusia, kelebihan lebih ekspresif dan mampu mempresentasikan pengetahuan yang lebih kompleks. Dan kekurangannya itu sintaksnya bisa menjadi rumit untuk masalah yang besar. Frame. Definisinya mengorganisasikan pengetahuan dalam struktur data yang terdiri slot dan nilai. Contohnya, frame untuk mempresentasikan konsep mobil dengan slot seperti warna, merek, maupun tahun. Kelebihannya cocok untuk mempresentasikan objek kompleks dengan banyak atribut. Kekurangannya kurang fleksibel untuk pengetahuan yang sangat abstrak. Aturan reproduksi. Definisi ini mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk aturan jika sampai maka. Contoh, jika langit mendung maka kemungkinan hujan. Kelebihannya mudah dipahami dan implementasikan. Contoh untuk sistem pakar. Kekurangannya sulit untuk mempresentasikan pengetahuan yang tidak pasti. Tantangan dalam representasi pengetahuan ada beberapa, contohnya di dalam akuisisi pengetahuan. Kompleksitas dunia nyata. Dunia nyata sangat kompleks dan penuh dengan nuansa. Menerjemahkan semua kompleksitas ini ke dalam representasi yang formal dan komprehensif adalah tugas yang sangat menantang. Subjektivitas pengetahuan. Pengetahuan manusia seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman individu. Menggabungkan berbagai perspektif dan memastikan konsistensi representasi adalah hal yang sulit. Ambiguitas dan ketidakpastian. Bahasa alaminya yaitu bahasa manusia penuh dengan ambiguitas dan makna yang berlapis. Menerjemahkan bahasa alami ke dalam representasi formal seringkali menimbulkan tantangan interpretasi. Informasi yang tidak lengkap. Informasi yang kita miliki sehingga tidak lengkap atau mengandung ketidakpastian. Membangun representasi yang dapat menangani ketidakpastian ini adalah hal yang krusial. Skalabilitas. Dalam skalabilitas ada basis pengetahuan yang besar, yaitu semakin besar basis pengetahuan, semakin kompleks pula representasi yang dibutuhkan. Membangun sistem yang dapat menangani basis pengetahuan yang sangat besar dan kompleks secara efisien adalah tantangan tersendiri. Representasi pengetahuan dinamis, yaitu pengetahuan yang berubah. Pengetahuan dunia nyata terus berubah. Sistem representasi pengetahuan harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Penalaran yang kompleks. Inferensi. Melakukan diferensi atau menarik kesimpulan dari representasi pengetahuan seringkali melibatkan proses yang kompleks dan membutuhkan algoritma yang canggih. Dalam penalaran tidak pasti, yaitu menghadapi situasi di mana informasi tidak pasti atau tidak lengkap membutuhkan mekanisme penalaran yang khusus. Dari kesimpulan semua materi ini adalah representasi pengetahuan adalah bidang yang sangat penting dalam kecerdasan buatan. Dengan memahami konsep, kita dapat membangun sistem yang lebih cerdas dan mampu menyelesaikan masalah yang kompleks. Demikian presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari Muhammad Badeliana Salim dan saya sendiri, Kusandrianto. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.